kebijakan itu tidak bisa dipidana sepanjang orang itu tidak mendapatkan keuntungan apapun. Jadi kalau seseorang mau ditetapkan sebagai tersangka, harus tahu terlebih dahulu berapa besar nilai kerugiannya, bukan potensi kerugiannya. Setelah itu dengan bukti itulah menjadi satu alat bukti yang menentukan adanya keterangan ahli yang diperiksa oleh BPKP, nanti ditentukan oleh BPK. Barulah nanti ditentukan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tom Lembong ini terkait dengan kerugian yang sudah ditentukan tadi. Baru muncullah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tom Lembong. Nah, pertanyaannya tadi dikatakan ada kebijakan yang salah. Kebijakan itu tidak bisa dipidana sepanjang orang itu tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Saya ulang ya, kebijakan itu tidak bisa dipidana sepanjang orang itu tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dan orang lain juga tidak mendapatkan keuntungan apa-apa karena dia melakukan itikat baik. Tadi dikatakan itu ada impor gula yang diberikan izin kepada swasta dengan harga 1.600, lalu di pasaran nilai tertinggi katanya 1.300. Ya itu urusan daripada swasta, dia mau jual mahal, dia mau jual murah, itu kan pasar yang akan menentukan apakah dia mau beli atau tidak, begitu ya. Jadi itu bukan nilai kerugian negara namanya menurut saya. Kalau hitungan seperti itu jadi hitungannya begitu. Karena mereka yang memiliki yang impor duit mereka yang menjual ke pasar begitu. Nah ini kecuali kalau ada uang negara yang beli, itu pun kalau untuk subsidi tentu negara nggak boleh untung kalau namanya juga subsidi. Nah itu yang menjadi dasar pemikiran tadi. Jadi kalau kejaksaan mengatakan ada perbuatan melawan hukum karena ada mal administratif, itu bukan tindak pidana, Mbak Kirci. Ya, kalau mal administrasi atau kesalahan administrasi, kesalahan kebijakan, itu ranah hukumnya bukan pidana. Jadi arahnya masuknya harusnya kemana, Prof? Administrasi. Hukum administrasi. Itu ranah hukum administrasi. Jadi diberikan sanksi administratif. Karena dia sudah tidak menjabat lagi, maka itu tidak bisa lagi dimintakan pertanggungjawaban administratif kepada orang yang tidak menjabat. Hanya orang yang menjabat saja yang bisa dimintakan administratif. Makanya setiap tahun itu ada evaluasi, ada BPK yang memeriksa. Nah sekarang kan pasti ada. Apakah waktu diperiksa dia bagaimana pada saat itu? Kan tidak ada hal-hal yang menyatakan 2 tahun atau 3 tahun dinyatakan dia ada kekeliruan dalam mengambil kebijakan. Nah kalau tidak ada, makanya tidak bisa. Kecuali tadi saya katakan, kalau ada aliran dana yang ada padanya dengan mendapatkan suap ataupun pemberian dari orang perizinan tadi diberikan kepada swasta tersebut, dia dapat duit, dapat manfaat. Nah, itu